teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Kali ini sebagaimana lanjutan video kemarin tentang mengenal satelit 8A2 IO86 ya, yang teorinya kemarin sudah saya sampaikan. Video lanjutan kali ini sebagaimana saya janjikan, kita akan mulai men-tracking RX ya, men-tracking RX satelit. Kita akan mencoba, tapi sebelumnya mari kita setting dulu ya HT-nya. Dan hari ini jadwalnya teman-teman sekalian, jadwal hari ini tanggal 27 Februari 2021 ya. Kita lihat di Twitternya Lappansat 27 Februari. Kita cek yang voice repeater HT only itu ada jam 9.34 sampai 9.54 ya, jadi setengah 10-an, dan jam sekarang masih jam 8 kurang, jadi masih ada waktu kita untuk setting-setting dulu ya. Oke, sebagaimana yang kemarin saya sampaikan bahwa ini nanti parameternya yang harus kita isi ya. Kemudian sebelum ke situ, bahwa pertama untuk bisa berkomunikasi atau hanya men-tracking, pertama kita bisa menggunakan satu buah HT dual band seperti ini ya. Kemudian bisa juga kita mempergunakan dua buah HT, yang satu single band VHF untuk TX, yang satu tentu harus berada di band UHF untuk RX-nya, untuk menerimanya. Jadi nanti masing-masing ya, kalau mempergunakan dua HT itu, yang PHF khusus untuk transmit, yang UHF khusus untuk menerima atau mereceive ya. Nah, hari ini saya menggunakan Baopeng IP5R ya. Kita akan menggunakan satu perangkat ini, dan di satu perangkat ini kita bisa menggunakan dua metode ya. Yang pertama, metode apabila kita hanya akan men-tracking RX-nya saja menggunakan antena helikal bawaan seperti ini, omni ya, segala arah, tidak menggunakan antena pengarah. Mungkin kita bisa langsung men-setting di satu frekuensi atau di satu channel tertentu. Jadi tidak perlu merubah-rubah frekuensi RX-nya yang di UHF-nya. Nah, tetapi yang kedua bisa juga nanti karena ini ada dua display dan bisa digunakan UHF dan PHF. Nah, nanti kita bisa pasang khusus yang display atas untuk transmit di PHF, kemudian yang display bawah untuk receive. Karena nanti akan saya jelaskan, untuk receive ini ada yang disebut efek Doppler, sehingga frekuensi 435.880 ini tidak fix di situ. Jadi ada plus 10 kHz ke atas dan minus 10 kHz ke bawah ya. Oke, yang pertama kita isikan frekuensi TX 145880, dan ternyata ketika kita akan transmit, kalau nanti mencoba transmit itu memakai tune di 88,5 ya tune-nya. Kemudian pastikan powernya power high 5 watt yang seperti ini ya. Oke, ini dalam posisi PFO ya. Kita pindahkan saja ke panahnya ke atas, nah ke sini. Pastikan menunya, atau kita pasang saja dulu tune-nya. Oke, tune-nya kita pakai, pakai apa? Tune transmit ya, pakai ini TCTSS ya. Oke, kita set di 88,5. Oke, di sini ini sudah tersetting. Oke, kita setting powernya TX, pastikan di height. Oke. Oke, jadi ini untuk TX-nya ya.
CT-nya sudah keluar turunnya. Walaupun kita tidak akan coba nanti di sini, tapi saya pan juga. Oke, sekarang kita masuk ke PHF-nya ya, yang di bawah. Nah, teman-teman, kalau kita mau menggunakan dua mode seperti ini ya, maka yang pertama, misalkan kalau kita ingin TX, nah kita transmit di sini ya. Jadi harus pijit AB ya, transmit di sini. Kemudian setelah transmit segera pindahkan ke bawah 4358880. Nah, ini kalau kita mau mencoba men-tracking antara kedatangan satelit, titik kulminasi, dan juga loss-nya ya, karena sebagaimana tadi bahwa RX-nya itu terkena efek Doppler. Jadi kita harus menaikkan pada saat kemunculan satelit datang ya dari arah barat. Ini dari sini terus 11 menit ini kita turunkan satu titik kulminasinya di sini, kemudian sampai akhirnya di 870 sampai loss ya, sampai kembali ke tidak terlihat, itunya kembali ke horizon ya. Ini kalau mau mempergunakan seperti ini, sehingga ini tidak usah disetting apa-apa, dua aja seperti ini, tapi kita harus memindahkan tombol AB ini. Nah, kalau misalkan kita tidak bermasuk itu ya, maka kita bisa langsung men-setting ya frekuensi dupleknya, crossbandnya di sini. Oke, kita di 435 ya. Pastikan teman-teman sekalian, ini kalau kita mau mencari intervalnya, berarti intervalnya 290 000, dupleknya negatif ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan untuk RX ya, untuk RX pastikan setting sequelnya terbuka atau 0. Jadi nanti harus ada bunyi desis ya, karena memang sinyalnya kalau sequelnya dibuka agak susah mungkin nanti. Kemudian stepnya juga pastikan di 5 kHz supaya memang tadi kita bisa ke atas ke bawah seperti ini, kelipatan 5 kHz. Oke, seperti ini. Oke, jadi kita pastikan dulu, kita masuk dulu ke mana yang duluan, sequel atau, nah ini step sudah 5 ya. Kemudian kita sequel. Nah, di sini sequel tersetting 3. Kita nolkan saja. Oke, selesai. Nah, sehingga akan berbunyi seperti ini. Akan berbunyi desis ya. Jadi harus seperti ini nanti. Oke. Nah, oke, kita akan men-setting duplek ya di sini. Kita masuk lagi. Untuk setting dupleknya kita cari shift duplek dan juga ini shift duplek dulu kita pasang di negatif. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke offset. Masuk ke offset, kita masukkan yang tadi 290 000. Offsetnya 290 000. Oke, sudah. Kita PTT apakah 145880. Oke, jadi bisa seperti ini. Nah, ini sudah siap tersetting ya teman-teman sekalian. Jadi kita nanti sudah siap untuk men-tracking. Kita hanya menggunakan antena bawaan seperti ini saja. Kalau misalkan kita paling nanti coba pakai antena yang lain, apakah bisa atau tidak, lebih bagus atau tidak. Oke. Nah, jadi itu kemudian nanti teman-teman sekalian, sekali lagi karena kita ini ada di Pulau Jawa, berarti ada di bawah garis ekuator di sebelah selatan ya. Maka saya gambarkan seperti ini, katakanlah ini arah mata angin utara ya. Jadi kita ada di titik di sini. Nanti kan sudut inklinasi satelit itu 6 derajat ya.
Jadi dari titik ekuator itu ke utara 6 derajat, ke selatan 6 derajat seperti itu. Jadi kira-kira seperti ini. Katakanlah ini arah utara, ini di barat, kita ada di sini. Jadi biasanya satelit muncul dari sini dulu, ya. Jadi dari sini terus bergerak ke sini semakin merendah. Jadi ini AOS, ini bahasanya AOS itu kemunculan satelit pada saat sesuai dengan waktu, ya, waktu yang ada di 8 saat itu di jadwal itu. Nah, ini posisi loss itu sudah menghilang kembali ke horizon. Jadi nanti satelit, oleh karena itu kalau tracking memakai antena pengarah, ya, itu dari atas terus turun ke bawah mengikuti horizon dari arah barat ke arah timur, ya, sambil frekuensinya terus dikurangi dari sini di tadi 880 jadi 890, terus 885, 880 mungkin di sini, kemudian 875 dan di sini berakhir 870 seperti itu. Kalau mau kita mengikuti efek Doppler, ya. Jadi efek Doppler itu biasanya ketika suaranya masih belum masuk ke kita, biasanya frekuensinya tinggi, seperti ada suara kereta sebelum datang, itu biasanya kan seperti itu. Setelah kereta lewat biasanya frekuensinya semakin merendah. Jadi efek Doppler itu kan seperti itu, dan ini hanya berlaku di RX saja. Sedangkan untuk TX-nya di PHF ini tidak terkena efek Doppler seperti itu. Ya, itu untuk hanya pengetahuan saja. Oke teman-teman, kita akan tunggu saja. Nanti kita langsung untuk latihan tracking mendengarkan RX-nya. Check it out. Oke teman-teman, ini tinggal beberapa detik lagi sesuai dengan jadwal dari 8sat, satelit IO86 akan melintas, ya. Saya lokasi di kota Sukabumi, ya. Kemudian kita akan coba tracking untuk hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, mulai pukul 09.34, ya, mulainya. Ini kamera sudah saya arahkan ke arah utara sebenarnya, tapi karena kita memakai antena helikal atau omni segala arah, ya, kita akan dengarkan saja apakah kita bisa mendengarkan suara RX. Kita besarkan. Oke, sudah ada. Alpha Japan Oscar Sota. Alpha Japan Oscar Charlie 2 Yankee Italy Zulu. Your 59 Om Agus. Yankee Charlie 2 Yankee. Ada Pak Edi masuk nih. Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu. Oke, thank you. Masih di Alpha Japan Oscar Yankee Delta Zero Mexico Zulu Quebec 56 Agus. Yankee Delta Zero Mexico Zulu Quebec 56 also. This is Yankee Delta Zero Alpha Japan Oscar. Submit on the air. Okay, submit on the air.
KSL, Yankee Delta Zero, Mexico Zulu Quebec, Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, you're 59, thank you, 73. Okay, 73. Sudah mulai ke kulminasi. Hotel Sierra 9, Juliet Zulu 5, Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, 5. KSL, thank you, 73. Yankee Charlie 2. Charlie 2, Yankee Italy Zulu, you're 5, thank you, 73. Yankee Delta 9, Charlie Yankee Delta 8 Kilo, Yankee Sierra, Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, you're 5-9. Delta Jolly Kilo Hotel, Yankee Delta Zero, Mexico Zulu, Delta 8 Kilo, Yankee Sierra, Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, you're 5973. Okay, 73. Yankee Delta 3 Alpha, Japan Oscar Sota. Yankee Delta 3 Alpha, Yankee Delta 4, Romeo Victor. Question mark, this is Yankee Delta 3 Alpha, Japan Oscar, summit on the air. Cari kilatan kita, selamat pagi 59 kita. KSL Yankee Delta Zero, Mexico Zulu Quebec, you also 59. Sudah mulai bagus di 880 ya. Dopplernya sudah dikulminasi. Yankee Delta 9 Charlie Kilo Hotel, Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, 596 juta, selamat pagi. Terus? Nah, itu Pak Edi dari Yogyakarta nih, bagus nih. Good luck. Delta 8 Kilo Yankee Sierra, listening. Yankee Delta. Yankee Buridat. Komoko Delta Zero, Mexico Zulu Quebec. Sudah mulai turun ke 875. Madi 73, good luck. Ngejum. Baik, Ya, sebentar lagi berakhir menuju horizon satelitnya. Charlie 2, Yankee Italy Zulu, you're 59, KSL. KSL 2, Yankee Italy Zulu, Yankee Charlie, Mike Victor, 59 Medi. Okay, thank you, 5. Yankee Charlie, Mike Victor, Yankee Delta. Mike Victor, Yankee Delta Zero, Mexico Zulu Quebec, 59. Roger, Hotel Sierra 9, Juliet Zulu 5, you also 59, thank you, 73, good. No, 44. Sierra 9, Juliet Zulu 5, 59, this is Yankee Delta, Japan Oscar, summit on the air, yes sir? Charlie 2, Yankee Italy Zulu, listening. Delta Yankee, U59, KSL. KSL, Yankee Charlie 7, Charlie Alpha Yankee, Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, you're 59, thank you, 73. Oke, sudah di 870, berarti ini sudah mulai mau loss nih. Oscar India Zulu, 59. Oke, saya kira itu ya
teman-teman sekalian, kita bisa mendengarkan percakapan dari para pengguna Orari di berbagai penjuru Indonesia ya. Demikian, jadi bagi yang penasaran ingin mendengarkan, silakan terus, masih ada nanti sore juga, masih ada jadwal untuk voice repeater menggunakan HT. Jadi saya kebetulan barusan menggunakan mengikuti efek Doppler ya, dari 890 sampai dengan 870 ya. Jadi supaya memang terus terdengar jelas untuk RX nya di UHF. Saya kira itu saja ya teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyimak. Mungkin next video kita akan mencoba membuat antena pengarah sederhana dan murah ya, gabungan Yagi dan antena VHF UHF ya. Saya kira itu aja teman-teman sekalian, dan terima kasih.